Iya. Baik ya, selamat pagi sahabat-sahabat yoga semuanya yang tetap semangat ya meskipun mungkin sebagian sedang berpuasa. Ya, selamat pagi, cerah seperti biasa di Gresik. Ya, saya kira mudah-mudahan di tempat semuanya juga suasana juga cerah. Ya, pagi ini kita akan beryoga bersama Bli Wayan. Ya, topiknya Yin Yoga bulan puasa. Ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Patah, hari ini semua harus menyiapkan bantal, guling, ya, biar nyaman yoganya. Mungkin memang enak ya kalau Yin Yoga bulan puasa ini. Sayang saya nggak bisa bergabung karena sedang di lapangan. Jadi nanti mudah-mudahan bisa melihat atau mengikuti dari eh, rekamannya Mas Patah. Mungkin ya langsung saja dimulai beli wayan. Monggo silahkan. Semoga Yin Yoga pagi ini bisa membuat kita tetap sehat dan tetap semangat ya menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa ya. Selamat berpuasa teman-teman yang eh, sedang berpuasa pagi ini. Monggo beli wayan. Ya, terima kasih Mbak Ita. Maaf gangguan musiknya, minta bantuan Pak Ode atau yang lainnya. Oke, senang berjumpa kembali sama teman-teman kita dari Kagama Yoga. Hari ini saya memandu Yin Yoga bulan puasa. Ya, Yin Yoga dasarnya memang diciptakan dari Hatha Yoga sebenarnya. Tapi Yin Yoga mulainya dari Yin. Kalau Hatha Yoga mulainya dari Yang. Ya, Hatha pemanasan, panas, matahari. Kalau Yin, dia tujuannya utama dari Paul Grilly menciptakan Yin Yoga itu adalah untuk terapi sebenarnya. Nah, tapi kemudian Yin Yoga itu berkembang untuk relaksasi. Karena sering dilakukan di sore hari. Kalau Yin Yoga, semua yoga biasanya lebih baik dilakukan di pagi hari. Untuk terapi, badannya diusahakan tidak panas. Nah, hari ini kita melakukan Yin Yoga di pagi hari, tujuannya untuk relaksasi. Jadi Yin Yoga itu untuk relaksasi, menuju ke dalam ke connected tissue, jaringan-jaringan pembentuk tubuh itu atau fascia. Kemudian kita menikmati gerakannya, pose-posenya. Yin Yoga kebanyakan posenya grounded atau duduk karena dia menuju ke organ dalam. Kalau Hatha biasanya banyak posisi berdiri, setengah duduk dan tiduran. Kalau Yin Yoga langsung bisa setengah duduk tapi kebanyakan langsung duduk dan tiduran. Maka dalam melakukan Yin Yoga, kita tidak perlu mengaktifkan otot kita. Nah, Yin Yoga itu membiarkan otot itu rileks. Sehingga seluruh tubuhnya rileks, tapi kita menikmati posenya. Dengan menikmati pose itu biasanya diharapkan langsung tertuju ke dalam, ke jaringan-jaringan dalamnya. Oke. Dalam melakukan pose Yin Yoga itu biasanya untuk pemula biasanya antara satu ditahan posenya 1 sampai 3 menit. Nah, dalam hal ini kita akan coba tahan sampai 3 menit untuk relaksasi. Kalau terasa terlalu lama, siapapun merasa terlalu lama atau terlalu membosankan, silahkan bebaskan saja, ambil istirahat, ya. Intinya tidak mengaktifkan otot, rilekskan ototnya. Biasanya dilakukan dengan menggunakan berat badan aja, berat tubuh
dan gravitasi. Oke, ya. Untuk pose pertama kita akan lakukan dengan sikap sikap kodok atau mandukasana, proh pose. Ya, dalam proh pose ada dua pilihan. Pilihan pertama seperti melakukan sikap kelinci. Bisa dilihat saya sikap kelinci. Satukan ini ibu jarinya disatukan. Lututnya sedikit dibuka agak lebar. Kemudian panjangkan badannya ke depan. Iya, seperti kelinci, tapi lututnya dibuka. Ya. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua yang agak intensif adalah melakukan sikap kodok atau mandukasana. Lututnya dibuka sejajar dengan pinggul, pahanya sejajar dengan pinggul. Telapak kakinya ditujukan keluar. Sikunya taruh. Buka hipnya dibuka atau pinggulnya dibuka, selangkangannya dibuka. Ya, silakan. Ya, kita mulai. Kita akan tahan selama 3 menit. Silahkan dimulai. Sikap mandukasana atau sikap kodok. Silakan. Mandukasana. Rasakan pembukaannya di daerah groin atau selangkangan. Stimulasi dari daerah groin ini adalah untuk kandung kemih dan ginjal. Rasakan sensasinya. Yang kedua adalah di tulang punggung. Tulang punggung itu memberikan stimulasi untuk lambung dan limpa. Masih ada waktu 30 detik. Buka mata perlahan. Pelan-pelan bebaskan posenya
Silakan lakukan ke sikap gunung. Lemaskan kakinya. Silakan digayung sepedanya. Ya. Turunkan ke sikap meja. Ambil sikap meja. Pose berikutnya kita menuju ke di Hatha Yoga kita sebutnya Anahatasana. Di Yin Yoga kita sebutnya membuka hati atau melting heart. Melting heart. Anahatasana atau Hatha Yoga sebutnya sikap anak dogi atau puppy pose. Ya, dalam melakukan sikap puppy pose, ya sudah tahulah Anahatasana, anak dogi, pahanya ditegakkan, julurkan tangannya ke depan, taruh dahinya, ya, dahinya ditaruh. Tujuan utamanya di tulang punggung sama dada. Ya, silahkan mulai. Anahatasana atau melting heart. Dalam Anahatasana ini atau melting heart ini, area yang dituju yang pertama adalah daerah dada. Pembukaan dada tujuannya untuk mengaktifkan paru-paru dan jantung. Tujuan kedua dari pose ini adalah tulang punggungnya atau spine-nya. Memanjangkan tulang punggung akan mengaktifkan atau menguatkan kandung kemih. Masih 1 menit lagi. Rileks saja di posisi ini. Perlahan buka matanya. Angkat tubuhnya ke posisi kelinci. Silahkan istirahat sebentar di posisi kelinci.
Oke, buka matanya perlahan. Silahkan ambil sikap meja lagi. Ya. Posisi meja. Pose berikutnya kita akan lakukan namanya di Yin Yoga. Masukkan benang di lubang jarum atau thread the needle. Thread the needle. Hatha Yoga kita sebutnya adalah sikap bayi miring atau Sanskritnya adalah Paswa Balasana. Paswa Balasana. Ya. Contohnya seperti ini. Tangan kanannya diangkat. Tarik nafas. Masukkan di bawah ketiak kiri. Taruh bahu dan pelipisnya. Taruh bahu dan pelipisnya. Ya. Thread the needle. Taruh bahu dan pelipisnya. Tangan kanan angkat. Silangkan langsung. Ya, thread the needle. 3 menit di sini. Tujuan utama dari pose ini, sikap bayi miring, Paswa Balasana Hatha Yoga, Yin Yoga Thread the Needle, adalah menuju usus alus. Ini karena kita memberikan tekanan di bagian luar tangan kanan kita saat ini. Meridian usus alus itu berhubungan dari bagian luar tangan kanan kita. Pose ini atau thread the needle ini, Paswa Balasana, adalah pose yang bagus, yang baik untuk memperbaiki masalah di bahu dan belikat kita. Kalau punya masalah frozen shoulder atau masuk angin misalnya di belikat, di bahu, bisa dicoba pose ini. Masih tersisa 1 menit di posisi ini. Dua 20 detik lagi. Buka matanya perlahan. Pelan-pelan angkat badannya.
posisi meja. Ambil posisi meja. Bebaskan posenya. Silakan ambil posisi meja. Ya, ambil posisi meja kembali. Silakan, silakan. Kembali posisi meja. Ya, kita lanjut pose berikutnya, sisi yang lain, pose yang sama tapi yang sisi kiri. Ya. Silakan dari posisi meja, angkat tangan kiri ke atas napas. Silakan di bawah badan, taruh bahu kirinya, taruh pelipis kirinya. Relax. Dalam 3 menit. Posisi yang sama di sebelah kiri. Tangan kirinya sekarang. Tangan kirinya. Silakan relax di posisi kiri, paswa balasana atau sikap bayi miring, thread the needle. Pose yang menuju ke usus halus. Tetap relax. Nikmati posenya. Rasakan bahu dan belikat. Rasakan tangan kiri bagian luar. Masih 1 menit. Tetap relax. Menikmati posenya. Buka matanya perlahan. Silakan angkat badannya. Kembali posisi meja. Lanjut melakukan sikap sapi kucing, cat cow pose. Untuk melemaskan tulang punggung dan bahu. Buka dadanya, lihat ke atas. Lengkungkan punggung ke atas, dagu menyentuh dada.
Kembali sekali lagi, napas mendongak. Lepas napas. Lagi. Napas mendongak. Lepas napas. Iya. Ambil sikap meja. Silakan ambil sikap meja. Pose berikutnya kita akan lakukan namanya adalah sphinx. Sphinx pose. Silakan badannya turunkan di matras. Sikunya di bawah bahu. Di bawah bahu. Sikunya di bawah bahu. Ya. Bokongnya sedikit ditekan ke matras. Dadanya diangkat. Pandangan ke depan atau menunduk. Sikap sphinx adalah nama yin-nya. Di hatha yoganya ini adalah sikap buaya, makara. Makara, ya. Ya. Kita mulai sikap makara ini. Silakan mulai. 3 menit tahan di sini. Pejamkan matanya. Tujuan dan sasaran utama dari pose sphinx atau makara ini adalah lower back-nya, tulang belakang bagian bawah atau sakrumnya. Sensasi dari sakrum atau tulang belakang bagian bawah ditujukan untuk ginjal dan kandung kemih. Tujuan kedua dari pose ini adalah tertuju pada sensasi bagian depan dari kedua kaki. Rasakan mulai dari paha depan, lutut depan, tulang kering sampai ujung jari kaki. Itu untuk mengaktifkan lambung dan limpa. Masih ada 45 detik di sini. Buka matanya perlahan. Pelan-pelan angkat badannya dengan sikap kobra. Dorong bokong ke belakang, ambil sikap bayi atau kelinci.
Bayi tidur, tengkurap, istirahat sebentar, disikap child pose atau rabbit pose, bayi atau kelinci. Ya, silakan angkat badannya kembali posisi meja. Kita lanjut pose berikutnya. Pose berikut dalam Yin Yoga disebutnya angsa tidur atau sleeping swan. Kalau di Hatha Yoga itu dasarnya adalah merpati atau pigeon atau kapotasana, ya. Di Yin Yoga dirubah menjadi angsa tidur atau angsa. Jadi dari sikap meja, kaki kanannya bawa ke depan. Bawa ke depan, kaki kanan sejajar dengan garis matras depan, ya. Kemudian julurkan saja badannya ke depan, rileks dalam posisi kapotasana tidur atau merpati, sleeping pigeon atau sleeping swan di Yin Yoga. Silakan. Silakan. Ya, kaki kanannya taruh di depan. Taruh di depan. Julurkan badannya, boleh rangkul gulingnya. Gulingnya boleh dirangkul. Pakai gulingnya, yang bawa guling, yang tidak yang sudah biasa melakukan hatha yoga, lakukan saja sikap merpati. Merpati tiduran.
Buka mata perlahan. Silakan angkat badannya ke sikap gunung. Lakukan sikap gunung. Gayung sepeda. Untuk melepaskan tekanan di otot dan di kaki. Ya, taruh perlahan tubuhnya kembali ke sikap meja. Kemudian lakukan pose di sisi kiri. Di sisi kiri. Kaki kirinya bawa ke depan. Julurkan badannya ke depan. Sikap merpati. Merpati atau pigeon pose atau sleeping swan. Silakan. Tujuannya untuk hati dan ginjal. Kemudian kaki depannya itu untuk empedunya. Silahkan nikmati posenya. Rasakan bokong kiri. Paha kiri. Itu berhubungan dengan empedu. Satu menit lagi.
Buka matanya perlahan, angkat badannya perlahan, kembali ke sikap gunung. Lemaskan kaki dan groinnya atau pinggulnya, gayung sepedanya. Ya. Turunkan lututnya. Silakan ambil sikap duduk. Ambil sikap duduk. Silakan duduk sebentar. Bebaskan kakinya ke depan. Bebaskan kakinya ke depan, goyang-goyangkan sebentar. Oke, silakan ambil sikap duduk dulu. Nikmati dulu sebentar. Sebelum kita lanjut ke pose berikutnya. Ya. Mari kita lanjut pose berikutnya dari sikap duduk. Kita akan lakukan sikap namanya di Yin Yoga itu sikap kupu-kupu atau butterfly. Butterfly. Kata yoganya adalah itu Bada Konasana. Bada itu artinya diikat atau bounded. Kona itu sudut. Jadi seperti diamond, kakinya seperti diamond. Nah, kalau di Hatha Yoga bahasa Inggrisnya itu biasanya dipanggilnya cobbler. Cobbler itu tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu. Ya, tukang sol sepatu. Kalau tukang sol sepatu itu kerja biasanya alat solnya itu dijepit dengan kedua kaki. Dan kedua kaki di sini. Ya, sepatunya taruh di atas kakinya gini. Ya. Itu namanya cobbler pose. Cobbler pose atau di Yin Yoga kita sebutnya adalah kupu-kupu. Ya. Melakukan sikap kupu-kupu ini adalah sebenarnya forward bend, tapi tujuan utamanya bukan di tulang punggung, tapi tujuan utamanya tetap di kaki, sama di apa namanya di groin ini, di pinggang atau di ketiak, di selangkangan, ya. Kita falling forward tapi dengan relax. Boleh begini. Nomor satu, taruh gulingnya di sini. Saya nggak bawa guling. Taruh gulingnya di sini, topang kepalanya boleh ditopang. Relax saja gitu. Seperti orang tidur duduk. Duduk itu nomor satu, pilihan nomor satu. Pilihan kedua, boleh tundukkan kepalanya, tundukkan saja. Ya. Dan pilihan ketiga, tangannya boleh taruh di bawah kaki, tangannya, kemudian tundukkan ke depan. Ya. Kita akan lakukan pose ini dalam 3 menit. Silahkan dimulai, silahkan pilih. Pilihan pertama dengan rileks, menunduk ke depan. Pilihan kedua lebih dalam, menunduk ke depan. Pilihan ketiga, tangannya masukkan, tundukkan ke depan. Lakukan yang mampu, yang rileks. Mampu dan rileks.
Tujuan utama pose ini adalah menelusuri bagian luar dari kedua kaki kita. Itu berhubungan dengan meridian kandung kemih sama ginjal. Tujuan kedua adalah di selangkangan kita atau groin kita. Ini berhubungan dengan lambung dan empedu kita serta limpa. Lakukan dengan rileks. Kalau merasa sudah cukup, silakan bebaskan. Tapi masih kita punya waktu 50 detik lagi. Tetap pejamkan mata. Rasakan kaki bagian luar. Selangkangannya bagian dalam atau groin, inner groin-nya. Buka mata perlahan, buka matanya perlahan. Setelah itu pelan-pelan angkat badannya, tegakkan badannya. Kemudian taruh tangannya di belakang, begini. Ya. Kita lakukan counter pose-nya sedikit. Lakukan back bend, dorong pinggul, dada buka dadanya perlahan, lihat ke atas. Ya, rileks saja, tidak terlalu mengaktifkan otot. Ya cukup. Angkat badannya perlahan. Iya, bebaskan kakinya sebentar. Bebaskan kakinya sebentar. Goyang-goyangkan lutut dan kakinya. Ya. Kita lanjut ke pose berikut. Pose berikut di Yin Yoga namanya Shield. Shield pose atau menyender ke belakang. Hatha yoga adalah reclining thunderbolt, menyender ke belakang. Di Sanskritnya, dasar hatha yoganya itu adalah Supta Wajrasan. Supta Wajrasana, ya. Ya. Jadi intinya tiduran ke belakang, tapi yang dituju nanti adalah perut dan dada. Perut dan dada. Intinya, ya, nanti pakai gulingnya. Guling, saya nggak pakai guling. Ini saya contoh guling saja ya. Begini. Pilihan pertamanya yang agak mild, kakinya seperti tadi, seperti Baddha Konasana. Sokong ini lower back-nya atau sakrumnya, lower back-nya. Taruh gulingnya di sini, taruh gulingnya ini, ya, gini. Ini boleh tiduran,
Ya, nanti tidur saja. Gulingnya pakai. Taruh sini. Tiduran. Ini nomor 1. Pilihan pertama. Ya, boleh tiduran. Boleh taruh. Relax. Pilihan kedua. Sukta Wajrasan itu aslinya begini. Disatukan lututnya disatukan, buka kakinya, taruh bokongnya. Seperti orang mentimpuh, tapi bokongnya ditaruh. Ya. Pertama boleh begini, kedua sikunya, yang terakhir tiduran. Ya. Lakukan semampunya. Kalau merasa sudah gak tahan, bebaskan saja. Ayo kita lakukan 3 menit. Saddle pose, reclining thunderbolt, atau Supta Wajrasan. Ya, ini. Intinya coba cari posisi yang rileks. Kalau tidak tahan menekuk kaki ke belakang, satukan saja kakinya di depan, seperti tadi, tiduran. Iya, Supta Wajrasan. Tujuan utama dari pose ini adalah perut kita atau lower belly-nya, perut bagian bawahnya. Dalam lower belly itu semuanya ada di situ, organ dalam kita. Itu yang dituju. Pertama, kandung kemih, ginjal, limpa, pankreas, hati. Itu karena ada sensasi di perut kita. Perut kita sensasinya ditunjang oleh quadriceps kita. Sasaran keduanya adalah membuka dada kembali. Seperti tadi membuka dada, semua tujuannya untuk paru-paru dan jantung. Buka matanya perlahan, angkat badannya perlahan. Gunakan sikunya dulu untuk mengangkat badan, kemudian luruskan sikunya, angkat badannya pelan-pelan, bebaskan kakinya pelan-pelan. Kakinya dibebaskan pelan-pelan. Ya, kalau perlu pijat lututnya. Ya, pijat-pijat lututnya bagi yang menekuk kaki ke belakang. Iya, bebaskan. Iya. Masih ada 3 pose lagi sebelum ditutup.
sebelum sawasana. Ya, pose berikut kita akan twisting dengan yin pose. Twisting dengan yin pose. Pose yin. Dalam hatha kita lakukannya dengan Ardha Machendra atau half resist. Dalam yin mereka ada pose twisting itu namanya rusa, deer pose, terus sikap rusa. Nah, contohnya kaki kanannya seperti ini tekuk ke dalam. Tekuk ke dalam, kaki kirinya tekuk keluar. Ya. Kemudian setelah itu, kalau kaki kanannya tekuk ke dalam, kita akan putar badan ke kanan. Badan ke kanan, gulingnya siapkan, gulingnya siapkan. Nanti peluk gulingnya, tiduran di situ. Ya, gulingnya disiapkan, gulingnya dipeluk, tiduran di situ, ke kanan. Sudah jelas? Ya, ini putar ke kanan, rangkul gulingnya, silahkan tidur. Ya, mari, silahkan. Nggak kelihatan? Silahkan. Ya. Putar ke kanan, silahkan tidur, rangkul gulingnya, rangkul. Ya, 3 menit. Twisting dengan sikap rusa. Ya. Twisting dengan sikap rusa ini tujuannya hampir sama dengan sikap itu tadi. Merpati tidur, sleeping swan. Tapi twisting dalam sikap rusa ini bagus untuk menurunkan darah tinggi dan menyembuhkan asma, kata Paul Grilly. Untuk ibu-ibu, katanya untuk mengurangi stres kalau menopause. Menopause. Ya. Kemudian kalau bagi ada yang masih muda, pose ini bagus pada saat kita hamil, katanya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu muda yang bisa hamil itu mengurangi wasir, apa namanya? Swelling yang urat-uratnya keluar itu di betisnya itu. Nah, katanya untuk mencegah itu. Pengalaman saya sih ini untuk pose ini bisa untuk tidur lelap. Kalau nggak bisa tidur di malam hari, cobalah lakukan pose ini dengan memeluk guling di atas tempat tidur. Relax. Masih ada 40 detik. Ya, buka matanya perlahan. Buka matanya perlahan, pelan-pelan angkat badannya. Bebaskan posenya. Ya, bebaskan kakinya dulu.
Kakinya bebaskan dulu ke depan. Goyang-goyangkan dulu. Goyang-goyangkan dulu. Ya. Kalau in class biasanya ini pose favorit. Pose favorit. Ya. Ya, kita lakukan sisi yang lain. Sisi yang lain, kaki kirinya tekuk ke dalam, kaki kanannya tekuk keluar, kemudian putar badannya ke kiri, tiduran di sana, rangkul gulingnya. Yang nggak pakai guling juga nggak apa-apa, relax saja di situ. Ya, 3 menit di sini. Saya akan biarkan Bapak Ibu untuk menikmati pose ini dengan relax. Silakan buka matanya perlahan, buka matanya pelan-pelan, angkat badannya pelan-pelan. Ya, bebaskan kakinya dulu. Ya, goyang-goyangkan kaki dan lutut. Ya. Ya, pose terakhir. Pose terakhir. Pose terakhir kita sebut apa ya? Twisting dalam tiduran. Twisting dalam tiduran. Twist dalam tiduran atau recline apa namanya? Ya, twist dalam tiduran. Ya. Contohnya begini, ya. Tiduran, tangannya buka kiri kanan, lututnya ditekuk, ya twist seperti hatha yoga sama. Jatuhkan lututnya ke kanan, tengok ke kiri. Jatuhkan lututnya ke kanan,
tengoknya ke kiri. Ya. Memutir pinggang, memutir dada. Ya. Ya. Kalau lututnya ke kanan, kepalanya menghadap ke kiri. Ya, kepalanya menghadap ke kiri, melihat ke kiri. Ya, memutir. Ya, silakan tiduran. Tiduran. Silakan tiduran. Tiga menit. Ya, silakan 3 menit. Lakukan dengan rileks. Dalam twisting ini, kita akan merasakan twisting di dua bagian tubuh kita. Pertama, putiran di tulang punggung. Twisting di tulang punggung itu bagus untuk kandung kemih. Kemudian putiran kedua akan terasa di tulang rusuk. Tulang rusuk itu akan mengaktifkan empedu kita. Memperkuat empedu kita. Dalam twisting ini, semua organ dalam itu dipengaruhi atau dikuatkan. Hati, paru-paru, jantung, ginjal, lambung, pankreas. Empat puluh 45 detik lagi di sini. Buka matanya perlahan, pelan-pelan bebaskan dirinya, bebaskan posenya, angkat badannya. Angkat badannya. Angkat badannya. Ya, sorry. Tetap tiduran, tetap tiduran. Lututnya saja yang diangkat. Lututnya saja diangkat. Ya, lututnya aja diangkat. Kemudian lakukan sisi yang lain. Jatuhkan ke kiri lututnya. Jatuhkan ke kiri lututnya, tengoknya ke kanan. Menengok ke kanan. Ya. 3 menit lagi di sini. Nikmati. Silakan relax. Silakan relax. Kembali rasakan tulang punggung dan rusuknya di
Masih 1 menit lagi. Silakan buka matanya perlahan, angkat lututnya perlahan, kemudian rangkul lututnya, tekan pahanya ke badan. Yang bisa cium lutut, silakan cium lututnya, kemudian goyang-goyangkan badannya depan belakang, maju mundur, unggit-unggit, maju mundur, kemudian kiri kanan, ya. Pelan-pelan luruskan kakinya. Mari kita lakukan sawasana. Sawasana 3 menit. Silakan sawasana, cari posisi yang paling nyaman.
Silakan mulai gerakan jemari kaki, jemari tangan, pergelangan kaki, pergelangan tangan, buka matanya perlahan. Ya, rangkul lagi lututnya, rangkul lagi lututnya, goyangkan kiri kanan, kemudian jatuhkan lututnya ke kanan, tangan kanan sebagai bantal, tangan kanannya sebagai bantal, tangan kirinya menekan lantai, silakan bangun perlahan. Bangun perlahan. Ya, kita ambil sikap duduk. Ya, karena sepanjang yoga kita relax, kita langsung tutup yoga kita dengan saya mengucapkan salam damai dari Bali. Silakan cakupkan tangan di dada. Namaste, Om Santi, Santi, Santi Om. Ya. Terima kasih ya Beli Wayan. Wah, nyaman semua kayaknya. Untung nggak ada yang tertidur. Saya mendengarkan saja sudah ikut seneng. Nanti habis ini dicoba. Sudah sampai rumah. Betul. Iya, iya. Ini baru ini ya bulan puasa yang pertama ya. Nanti minggu depan ada beli beli ode belum setor loh beli ode ya. Tak tunggu. Ya, monggo teman-teman yang ingin menanyakan seputar tadi ya, Yin Yoga bulan puasanya, pastinya ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nanti kalau nggak ada, saya tak tanya satu. Silakan. Monggo Mbak Muntia. Atur suksma beli Wayan. Atur suksma. Oh, nggak tanya Mbak Muntia? Enggak, atur suksma, terima kasih. Atur suksma. Iya, terima kasih aja ya. Terima kasih sambil bertanya boleh kok. Monggo yang lain. Izin dulu ya, ada perlu. Silakan. Monggo Mbak Muntia, terima kasih sudah hadir. Iya, ini mohon izin matikan rekamannya dulu. Jadi kita diskusinya tidak masuk ke rekaman. Teman-teman yang mengikuti via YouTube untuk bisa berdiskusi, mohon bergabung di acara Zoom-nya. Sebentar, saya matikan.